Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Ananda kelas 6 yang solih dan soleha. Apa kabarnya kalian semua? Semoga masih semangat dan masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, baik Nak, sekarang kita ke pembelajaran berikutnya. Kita ke pembelajaran tematik muatan IPS ya. Kalian boleh keluarkan buku tematik 6F kalian dan boleh dibuka. Oke? Tapi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, let's say together basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka bukunya ya. Tematik 6F dan hari ini kita akan mempelajari tematik IPS ya. Sini tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa memahami makna proklamasi kemerdekaan dan mengetahui upaya-upaya apa saja untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke, kalian boleh buka buku kalian sekarang. Yang pertama adalah halaman 10. Ya, kita akan mempelajari di sini makna proklamasi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Seperti yang kalian lihat di gambar di buku kalian, di situ ada kejadian bersejarah ya. Ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Proklamator yaitu Soekarno dan Bung Hatta. Oke. Di semester yang lalu juga kalian sudah pelajari bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai proklamasi tersebut ya. Oleh karenanya kita harus bersyukur sekarang dan kita harus memahami makna dari proklamasi itu sendiri ya. Karena perjuangannya sangat berat seperti yang pernah kalian pelajari sebelumnya di semester yang lalu. Oke. Oke. Kita akan membahas di sini proklamasi kemerdekaan yaitu merupakan peristiwa penting yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Nah, proklamasi ini bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dari penjajahan. Selain itu, ada beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, di bawah ini ada beberapa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Oke, kalian lihat di buku kalian dan jika ada sesuatu yang penting kalian boleh garis bawahi, ya. Yang pertama makna dari proklamasi tersebut adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, yang kedua berlakunya konstitusi dan hukum di Indonesia. Kemudian juga merupakan sebagai kesempatan untuk maju bagi bangsa Indonesia karena sudah bisa dinyatakan sebagai bangsa yang merdeka. Oke. Kemudian yang keempat, pedoman untuk menjalin hubungan internasional. Dan yang kelima, kedaulatan negara Indonesia. Itu penting banget, penting sekali untuk diakui kedaulatannya di negara-negara internasional. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Kalian boleh buka buku kalian halaman 34. Nah, setelah kalian mengetahui makna proklamasi tadi, sekarang kita harus tahu bagaimana sih caranya mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih ya, yang sudah diraih, yang sudah diusahakan oleh para pejuang sebelum kita ya, para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan positif ya. Oke, apa saja sih? Ya, apa itu perilaku positif? Nah, perilaku positif artinya perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani, dan menjunjung prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan positif yang dapat kamu lakukan di rumah dan masyarakat. Ini ada di buku kamu ya. Yang pertama, kegiatan atau perilaku positif mengisi kemerdekaan di rumah. Ini contohnya ya seperti yang kalian lakukan di rumah ya, mengerjakan pekerjaan rumah seperti merapikan rumah, merapikan kamar ya, mengepel, mencuci piring, menyapu dan lain-lain.
Ini kalian terbiasa seperti itu kan di rumah ya? Insya Allah. Oke, tanpa harus disuruh orang tua pastinya ya. Nah, nggak ada zamannya lagi sekarang untuk malu atau malas. Baik yang laki-laki maupun perempuan, bantu orang tua itu adalah kewajiban. Oke, yang berikutnya itu tadi hanya salah satu contohnya ya. Kalian bisa baca contoh berikutnya di bawahnya. Yang kedua ini kegiatan atau perilaku positif mengisi kemerdekaan yang ada di masyarakat. Ya, contohnya yaitu salah satunya menjadi panitia atau mengikuti upacara dan lomba 17 Agustus di lingkungan sekitar. Nah, yang kedua aktif dalam berbagai acara di masyarakat ya. Oke. Paham sampai sini ya? Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita ke halaman 65. Oke, setelah tadi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, kegiatan yang positif. Nah, kita juga perlu untuk mencintai tanah air kita, ya tempat kita dilahirkan dan tempat kita tinggal saat ini, yaitu eh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, cinta tanah air ini adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Bisa dikatakan juga bahwa rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal. Loyalitas itu artinya kesetiaan ya, setia. Nah, sikap ini tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Termasuk cinta tanah air adalah jika kita mencintai adat atau budaya yang ada di negara ini dengan melestarikannya serta melestarikan alam dan lingkungannya. Ya. Oke, nah semangat cinta tanah air ini perlu terus dibina ya sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjamin ya. Cinta tanah air ini manfaat dalam kehidupannya itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermanfaat ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, manfaat tersebut diantaranya negara akan aman, damai, ya, pembangunan dapat berjalan lancar dan pendapatan negara juga akan meningkat jika negara dalam keadaan aman, damai. Nah, kita akan merasa aman juga dan damai serta kesejahteraan hidup bisa meningkat. Nah, jika cinta tanah air tidak terbina pada diri setiap warga, nah maka negara akan mudah dilanda kekacauan, pembangunan juga tidak berhasil dan pendapatan negara menurun. Ya, pada akhirnya tingkat kesejahteraan dan kesehatan warga sendiri yang akan hancur. Nah, perilaku cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya, yang pertama bangga menjadi orang Indonesia, yang kedua menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri, ya. Yang ketiga hemat energi, yang keempat melestarikan budaya. Sorry. Yang kelima memelihara persatuan dan kesatuan, yang keenam mengharumkan nama bangsa, yang ketujuh menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk membangun negara. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kalian boleh buka buku kalian. Halaman 85. Oke, nah di sini kita lihat peran kamu, peran pelajar, peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, bangsa Indonesia ini sudah memproklamirkan kemerdekaannya tadi ya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan itu diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pejuang yang tidak ternilai harganya yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, sebagai rakyat Indonesia, kita ini sudah sewajarnya memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Nah, untuk itu diperlukan beberapa jenis sikap terpuji agar dapat mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tersebut. Berikut ini uraian sikap dan perilaku mempertahankan NKRI yang harus dimiliki setiap warga negara. Yang pertama yaitu rela berkorban untuk mempertahankan negara. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, memelihara adanya keamanan maupun ketertiban di dalam masyarakat. Ya. Oke, dan
lain sebagainya. Kalian bisa lihat seterusnya. Oke, di buku kalian. Oke, kita lanjut sekarang ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 121. Nah, di 121 ini, di halaman ini kita diingatkan kembali makna proklamasi kemerdekaan, ya. Kalian sudah baca tadi makna proklamasi kemerdekaan dan kalian sudah tahu, ya. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini memiliki makna penting bagi pemerintahan maupun bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Ya, salah satunya yaitu untuk pembangunan ekonomi, ya. Karena tidak ada negara yang berdiri tanpa menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, negara Indonesia ini mengatur segala sumber daya alam yang dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan fakir miskin dan anak-anak terlantar yang berada dalam negara Indonesia merupakan tanggung jawab negara. Nah, hal ini seperti tercantum dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, setelah kemerdekaan ada sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta, yaitu sistem koperasi. Nah, makna proklamasi lainnya juga ada, yaitu meningkatkan kualitas warga negara melalui pendidikan. Selain ekonomi juga melalui pendidikan. Ya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 142 sampai 144. Oke, kita lihat sekarang pembahasan terakhir, yaitu upaya apa saja sih yang dilakukan untuk membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Oke, nah dalam pembukaan UUD 1945, oke, kalau kalian ingat di pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di setiap hari Senin upacara bendera itu biasanya dibacakan pembukaan UUD 45, ya. Dan di alinea keempatnya, paragraf keempat itu ada tujuan nasional bangsa Indonesia, ya. Oke, kita lihat di sini bahwa bangsa Indonesia memiliki 4 tujuan nasional. Nah, keempat tujuan nasional itu adalah melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Nah, kesejahteraan ini bermakna suatu keadaan yang membuat kita bisa merasakan sejahtera, aman, dan tentram. Nah, kesejahteraan umum berarti suatu keadaan sejahtera yang dimiliki secara umum. Kesejahteraan ini ada dua jenis, yaitu kesejahteraan jiwa dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 1, nah, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum warga negara, antara lain yaitu dengan mengoptimalisasikan lalu lintas dan angkutan jalan, ya. Ini yang dilakukan pemerintah untuk warga negaranya, ya. Oke, kalian bisa lihat di buku kalian penjelasannya. Kemudian yang kedua, APBN dan APBD pro rakyat. APBN itu apa? APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara, dan APBD anggaran pendapatan belanja daerah, itu lebih memihak kepada rakyat. Yang ketiga, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak warga negara. Jadi semua hak warga negara diatur dalam undang-undang, ya. Dan yang keempat, pemberian jaminan kesejahteraan sosial untuk rakyat miskin. Kemudian yang kelima, jaminan keamanan dan keselamatan. Yang keenam, jaminan beragama. Oke, baik. Demikian pembahasan kita hari ini, sampai di situ saja. Oke, jika kalian masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ke Bu Oya langsung via WA. Oke, that's it for today. Thank you very much for your attention. Okay, see you again later. And let's say together, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.